Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Yang saya muliakan para jamaah Masjid Baitus Salam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para alim, para sesepuh, para senior yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah. Mudah-mudahan istiqomah ibadahnya, tambah taatnya, tambah rezekinya, cepet iso nyaur utangnya. Dua utang. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah dipertemukan kembali oleh Allah. Pada kajian subuh ini saya akan menyampaikan tema yang sudah disampaikan, mungkin ada flyernya, tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Bahasan fikih. Man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka ia dipahamkan oleh Allah dalam agama. Saya warning di awal, kalau bicara soal fikih, ilmu Islam niku boten saklek. Itu tidak saklek. Ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, walaupun satu guru, mesti ono beda pengumuman, ya. Profesor yang satu dengan profesor yang lain, ketika dihadapkan dengan bab fikih, kajian keislaman, fikih Islam, mesti ada bedanya, ndak mesti sama. Itu warning awal. Contoh praktek sholat subuh, enten sing damel kunut, enten sing boten wonten kunut. Ini biasa mawon. Boten usah gap, ndak usah jadi masalah problem. Sudah ikuti aja. Saya ya gitu ngimami, kadang-kadang subuh itu jadi imam pakai kunut kayak tadi, kadang enggak. Lo ustad lah boten ragu-ragu, boten ragu. Boten ragu. Kadang kalau niku i'tidale sami Allah liman hamidah suwe, boten ngangkat tangan moneng suwe, tapi kulum doa piyambak. Doa sendiri. Kalau baca Allahumma hdini fiman hada itu sendiri. Itu pernah dilakukan di Madinah tahun 2005-an itu, 2005, 2006, 2007 itu masih di Madinah, itu Masjid Nabawi, imam subuh sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua itu berdiri lama itu. Saya mengulangi Allahumma hdini sampai selesai itu sampai 3 kali balikan, itu belum Allahu Akbar sujud. Nah sekarang koyoke langsung sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu Allahu Akbar sujud. Mekah Madinah sekarang begitu, tapi dulu sama. Dulu ada kesempatan untuk kunut. Ini saya sampaikan di awal, untuk bahasan fikih selalu ada perbedaan pendapat. Itu di awal saya warning. Dan tema kita tentang kajian ketentuan sholat jamak dan sholat qashar, referensinya: 1, kitab Fathul Qorib, 2, kitab Kasyifatus Saja, 3, kitab Bajuri, minimal 3. Kitab Bajuri ada 3 minimal. Dan yang saya sampaikan ini insya Allah kompilasi dari pendapat-pendapat yang ada dan diambil yang paling mudah. Yang paling mudah. Pertama,
kalau sholat, saya sampaikan dalilnya di dalam surat An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kalian bepergian di bumi Allah, maka kalian tidak dosa untuk mengqasar salat. Mengqasar itu meringkas, memendekkan salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sing telu ya baca telu, Pak. Enggak ono 1,5. Sing loro subuh ya tetap 2, tidak jadi 1 rakaat. Itu dalilnya. Dalil berikut, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita dalam beribadah kecuali sesuai kemampuan kita. Makanya ada orang sholat fardu terutama, kalau badan sehat itu wajib berdiri, Pak. Kalau badan sehat. Tapi kalau badannya ada uzur, ruku gak iso nekuk pinggang suwakit, maka boleh sholatnya duduk, gitu kan? Jadi orang yang tadinya sholatnya wajib berdiri, kalau ada uzur boleh duduk, boleh berbaring sambil tiduran. Tidak mampu juga suwakit pol, ya isyarat saja dalam hati, dungo sholat, niat sholat. Tidak mampu, wayahe disolatkan. Agama tidak membebani kita. Termasuk kenapa kok sholat ada jama, ada qasar. Itu kaitannya Allah tidak ingin membebani dengan sebab tertentu, sehingga nantinya orang boleh sholat itu jama, sholat itu qasar, atau bahkan didobel, ya jama ya qasar. Intinya kan ada sholat lagi berikut, sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan, atau sholat dalam keadaan perang. Nah, sholat dalam keadaan perang, ketakutan, salah satu di antara rukun sholat itu ada khusyuk atau tomak ninah, ada ketenangan hati kita. Jadi kalau kita sholat itu minimal ada sedikit dari perbuatan sholat itu yang hati kita nyambung ke Allah, minimal. Kalau tidak ada, tidak sah sholatnya. Itu menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Minimal kita kalau takbir rada khusyuk titik, Allahu Akbar, enak ketika takbir ya Allah. Kenapa? Hati nyambung ke Allah. Sayangnya mari Allahu Akbar bar terus bubar, pikirannya mulai camping, pikirannya mulai jalan-jalan, mulai tidak tenang. Nah, mulai tidak tenang. Minimal ono sepercik kekhusyuan. Kalau enggak khusyuk sama sekali, mulai Allahu Akbar takbir sampai salam, pikirannya nandi-nandi, enggak diterima kata Imam Al-Ghazali. Nah para jamaah, tapi bagaimana dengan sholat orangnya berperang, yang sedang perang? Masa iso khusyuk orang yang sedang perang? Enggak iso. Oh sholatnya ono sing ngadap ngulon, ngadap ngetan, ngadap ngidul, tergantung musuh kira-kira ada dari arah mana. Sholatnya diatur seperti itu. Bisa khusyuk? Enggak bisa. Kok bisa sholat diterima? Insya Allah yang sing penting taat ibadah kepada Allah, yang dinilai ketaatan. Makanya jangan gampangan ninggalkan sholat berarti nggak taat. Aku sibuk terus gak sholat dikodoain kok, itu namanya ngentengkan atas perintah Allah. Jadi intinya ada macam sholat macam-macam. Intinya jangan sampai dalam keadaan apapun kita tidak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu intinya. Maka dulu di Jombang itu ada kiai mau memerintahkan sholat itu hanya 3 kali.
sholat hanya 3 kali. 3 kali itu maksudnya 3 waktu. Sholatnya di jamak tok. Kenapa? Karena ada di suatu kampung terpencil, mereka itu kalau berangkat kerja mulai pagi itu sampai malam tidak sholat karena sibuk, tidak sholat karena sibuk. Kiai ini kasihan, nek dibiarkan tidak sholat 5 waktu, rek wong iki sakno. Wis sing penting mau sholat si ae, wis dijamak ae, zuhur mbek asar wis terserah, mau zuhur waktunya atau asar waktunya terserah. Engkau maghrib isya, wis pokoknya sholat, subuh nanti sendiri sholatnya, 3 kali sholat. Maksudnya jangan sampai 5 waktu enggak ono sholat. Sing penting taat nang Gusti Allah.